dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Thank you for your love. We thank you, Jesus. We thank you. We thank you. Syukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu yang tak habis-habisnya di hidup kami. Jesus, we thank you, Lord. We thank you, Jesus, for your love. Kasih-Mu cukup, kasih-Mu cukup, terima kasih-Mu mengalir dalam hidup kami saat ini tercurah buat kami umat kesayangan, anak-anak yang mengasihi
kasih-Mu Tuhan, yang percaya dan berharap kepadamu, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Saat ini kita akan bersama-sama membuka di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, kata murid berasal dari bahasa Ibrani limud dan bahasa Yunani maatetes. Melalui kata murid ini ada dua hal yang ditekankan. Pertama, hubungan antara guru dan murid itu penekanannya pada pentingnya persekutuan antara mereka berdua yang akan terus berjalan tanpa ada batas. Dan yang kedua, proses yang dijalani untuk menjadi seorang murid. Oleh sebab itu, saudara, guru dan murid harus memiliki pergaulan yang akrab dan bersedia untuk menjalani proses belajar terus-menerus sampai terjadi pembentukan, perubahan karakter, bahkan murid ini bisa memuridkan orang lain. Dalam kekristenan, saudara, yang dimaksud dengan guru di sini adalah Sang Guru Agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar dengan teknik yang menarik, misalnya dengan perumpamaan, berkhotbah dan sebagainya, tetapi Tuhan Yesus juga menjadi teladan hidup bagi semua murid-muridnya. Sebagai seorang murid Kristus, kita harus bersedia untuk belajar dari firman Tuhan, belajar dari Tuhan sendiri, dari Yesus sendiri, dan juga kita harus meneladani hidup dan karakter Yesus. Dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa Tuhan Allah memberi kita lidah seorang murid dan telinga seorang murid.
sekarang kita akan bicara tentang telinga seorang murid. Berbicara tentang telinga seorang murid, saudara, kita akan melihat bagaimana kriteria telinga seorang murid yang dikehendaki oleh Allah. Pertama, telinga seorang murid adalah mau mendengarkan suara gurunya. Telinga seorang murid akan mendengarkan suara gurunya. Kata mendengarkan dalam bahasa Inggris terdapat perbedaan, saudara, antara hear dan listen. Kalau hear atau mendengar itu adalah seorang yang mendengarkan suatu suara, tapi sebenarnya dia tidak menghendaki untuk mendengar suara itu. Tetapi mau tidak mau dia harus mendengar suara itu. Jadi sebenarnya saudara, dia tidak berminat untuk mendengarkan suara itu. Tetapi karena dia berada di tempat itu di mana suara itu terdengar, jadi mau tidak mau dia harus mendengar suara itu. Dengan demikian dia mendengarnya pasti dengan sambil lalu, karena dia memang tidak minat untuk mendengar suara itu. Dia mendengarnya sambil lalu, tidak ada keinginan untuk mendengar suara itu. Misalnya saudara, seseorang yang bertamu ke rumah temannya dan temannya ini memelihara anjing. Nah, ketika dia datang ke rumah temannya ini, pasti terdengarlah gonggongan anjing yang keras. Nah, orang ini tidak suka dengan anjing. Jadi sebenarnya dia tidak suka mendengar gonggongan anjing, tapi karena dia berada di rumah temannya yang sedang memelihara anjing, jadi mau tidak mau dia mendengarkan suara gonggongan anjing itu. Nah, itu arti dari hear atau mendengar. Sedangkan listen atau mendengarkan itu memiliki makna yang lebih dalam lagi. Listen itu artinya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, yang dimaksud dengan telinga seorang murid harus mendengarkan suara gurunya, itu adalah listen. Kita harus mendengarkan suara Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian. Ketika kita mengikuti ibadah saudara, baik itu ibadah onsite atau online, dan ketika firman disampaikan, khotbah disampaikan, kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Janganlah kita mendengarkan dengan sambil lalu, tapi dengarkan itu dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian. Karena itulah yang dikehendaki oleh sang guru terhadap muridnya, yaitu mendengarkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian firman itu akan tertanam dalam hati kita. Dan firman itu akan kita lakukan dalam hidup kita. Firman itu akan bertumbuh dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi manusia yang dewasa. Menjadi murid yang menyerupai sang guru kita. Kedua saudara, telinga seorang murid akan mengenali suara gurunya. Seorang murid akan bisa membedakan mana suara gurunya dan mana yang bukan suara gurunya. Demikian juga dengan kita sebagai seorang murid dari Kristus. Kita harus bisa mengenali suara sang guru agung kita, yaitu Yesus. Bagaimana kita bisa mengenali suaranya saudara? Yaitu kita harus memiliki keintiman dengan Kristus. Kita harus memiliki persekutuan yang akrab dengan Yesus. Ketika kita memiliki keintiman dengan Kristus, maka kita bisa mengenali suaranya. Kita bisa mengenali firman-Nya, saudara. Seperti kalau kita dalam keluarga kita, saudara. Kita bisa mengenali suara pasangan kita, suami kita atau istri kita, anak kita, orang tua kita. Mengapa kita bisa mengenali suara mereka? Karena setiap hari kita bertemu dengan mereka. Karena kita akrab dengan mereka. Jadi kita bisa mengenali suara mereka. Kalau mereka memanggil kita, kita akan tahu, oh ini suaranya suami saya, oh ini suaranya anak saya. Kita bisa mengenali karena kita memiliki pergaulan yang akrab dengan mereka. Begitu juga dengan kita dan Tuhan. Kita harus memiliki pergaulan yang intim dengan Dia supaya kita bisa mengenali suaranya. Saudara, kalau itu suara Tuhan yang kita dengar, kita harus lakukan. Kita harus taati itu. Tetapi kalau itu bukan suara Tuhan, tapi suara kedagingan kita yang ingin membawa kita untuk jauh dari Tuhan,
kita harus tolak itu. Karena itu bukan suara guru kita, tapi suara yang ingin membawa kita jauh dari guru kita. Melalui keintiman kita dengan Dia setiap hari, telinga kita atau pendengaran kita akan dipertajam, sehingga kita akan semakin peka mendengarkan suara Tuhan. Saudara, dengan kita mau mendengarkan suaranya, maka kita bisa mengenali suaranya dan melakukan semua yang disampaikan oleh Guru Agung kita. Maka kita akan diubahkan terus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Hal ini sejalan dengan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dari sini kita melihat bahwa orang-orang pilihan Allah itu dipanggil untuk menjadi muridnya. Dan mereka dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya berarti kita harus bersedia untuk menanggalkan manusia lama kita. Kita harus bersedia untuk menyangkal diri dan mati bagi dosa. Saudara, proses ini akan berlangsung terus-menerus di dalam hidup kita. Itulah sebabnya seorang murid Kristus harus memiliki hubungan yang intim dengan Kristus sebagai guru agung kita. Dan bersedia untuk terus belajar. Di mana kita bersedia untuk dikritik oleh firman Tuhan. Kita bersedia untuk ditegur oleh firman Tuhan. Dan tidak ada kesombongan bagi kita. Dan kita harus menyatakan Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Dimanapun kita berada. Hidup kita harus menyatakan bahwa Kristus ada dalam hidup kita. Perbuatan kita, ucapan kita menyatakan bahwa hidup kita ini, Kristus ada dalam hidup kita. Berikutnya saudara tentang lidah seorang murid. Menurut Yesaya, lidah seorang murid harus mengeluarkan perkataan yang dapat memberi semangat bagi yang lemah lesu. Mari kita baca dalam Yakobus pasal 3 ayat 8 sampai 11. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayat di atas menyatakan saudara bahwa betapa sulitnya mengendalikan lidah. Tidak ada seorang pun yang berhasil mengendalikan lidah. Hanyalah mereka yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Maka dia baru bisa menguasai lidahnya. Yakobus 3 ayat 8 tadi berkata, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dikatakan bahwa lidah ini adalah sesuatu yang buas, tidak terkuasai. Kata buas berasal dari kata kakos, itu artinya jahat, membahayakan. Jadi lidah seseorang ini membahayakan. Karena bisa menimbulkan kebakaran hutan, seperti api bisa menimbulkan kebakaran hutan. Dari ucapan seseorang itu bisa menimbulkan masalah yang besar. Itulah sebabnya dikatakan bahwa lidah ini sesuatu yang buas, membahayakan. Kata tidak terkuasai berasal dari kata akatastatos, artinya tidak stabil. Lidah manusia itu tidak stabil saudara. Jam ini dia bisa berkata sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang memberkati. Tapi 1 jam kemudian dia bisa memaki-maki, dia bisa marah-marah. Itulah sebabnya dikatakan bahwa lidah ini sesuatu yang tidak stabil, tidak terkendali dan sulit untuk diatur. Lidah juga berpotensi besar dalam menyebarkan racun yang mematikan. Ayat 9 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saudara, memuji Tuhan itu adalah sesuatu yang mulia. Mengutuk manusia itu adalah sesuatu yang tidak mulia.
Nah, ayat 9 ini hendak menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan dari lidah seseorang. Jadi lidah ini sesuatu yang tidak konsisten. Karena dia bisa memuji Tuhan. Ketika seseorang berada di gereja, dia bisa memuji menyembah Tuhan. Ketika dia keluar dari gedung gereja dan ada sesuatu peristiwa yang menjengkelkan, dia bisa marah-marah dan memaki-maki orang lain. Nah, inilah dengan lidah. Lidah adalah sesuatu yang tidak konsisten. Ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Kata tawar di sini berasal dari kata glukus, yaitu manis. Sedangkan kata pahit berasal dari kata pikros yang artinya pahit. Saudara, suatu mata air tidak mungkin menghasilkan air yang bersih pada 1 menit dan menit berikutnya dia menghasilkan air yang pahit. Itu tidak mungkin, saudara. Suatu mata air pasti akan menghasilkan jenis air yang sama. Nah, lidah kita ini sangat berkontradiksi dengan mata air, saudara. Tadi sudah saya katakan lidah kita di jam saat ini kita bisa mengatakan kata-kata yang baik. Tapi 1 jam berikutnya kita bisa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Memfitnah orang lain, menggosipkan orang lain. Dalam ayat 10 dikatakan dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Dari mulut yang satu bisa keluar berkat, memberkati orang lain. Tapi dari satu mulut yang sama juga bisa keluar kata-kata kutuk yang mengutuk orang lain. Saudara, mata air itu diilustrasikan sebagai hati manusia. Bila pikiran dalam hati kita ini baik, maka perkataan yang keluar dari lidah kita itu juga baik. Demikian pula sebaliknya. Perkataan itu menjadi barometer dari kehidupan rohani seseorang. Karena mencerminkan apa yang ada di dalam hatinya. Bila hati seseorang penuh dengan kebencian, kegeraman, iri hati dan sebagainya, maka perkataan yang keluar juga sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya tadi, saudara. Oleh sebab itu dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus selalu menjaga hati kita, saudara, supaya jangan sampai hati kita dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, iri hati, kepahitan dan sebagainya. Tapi jagalah hati kita, supaya hati kita dipenuhi dengan kekudusan Allah. Supaya hati kita bersih di hadapan Allah. Kalau hati kita ini bersih, saudara, maka kata-kata yang keluar melalui lidah kita adalah kata-kata yang lemah lembut, bukannya kata-kata yang kasar. Kalau hati kita bersih, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang penuh kasih, bukannya kata-kata yang penuh dengan kebencian. Kalau hati kita bersih, perkataan kita ini akan membangun atau menguatkan orang lain, bukannya malah menyakitkan orang lain. Kalau hati kita bersih, maka kita akan berkata-kata tentang sesuatu yang kudus dan yang benar. Bukannya kita berkata-kata tentang kebohongan atau kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok. Kalau hati kita bersih di hadapan Tuhan, maka kita akan memberkati orang lain. Bukannya memfitnah orang lain atau mengutuk orang lain. Oleh sebab itu saudara, mintalah Roh Kudus untuk tinggal dalam hati kita. Biarlah Roh Kudus menguasai hati kita. Sehingga hati kita bersih dan kudus di hadapan Tuhan. Dengan demikian, lidah seorang murid itu kita miliki. Kita boleh menjadi orang-orang percaya yang memiliki lidah seorang murid yang berkenan pada Sang Guru kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar pada saat ini. Ajarkan kami untuk memiliki telinga seorang murid dan lidah seorang murid yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami boleh memancarkan Kristus ada dalam hidup kami. Dan kami akan terus diubahkan untuk menjadi seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya sepanjang hari ini kami diberkati secara luar biasa. Dan kami ada dalam perlindungan-Mu, dijauhkan dari segala bahaya, dijauhkan dari sakit penyakit.
kami selalu hidup sehat, kami selalu ada dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.